Saudaraku, selamat pagi. Semoga Anda semua diberi sehat, semangat. Saya menyapa saudara semua dengan renungan singkat pada pagi hari ini yang saya beri tema sikap dan pikiran realistis, tetapi juga tunduk kepada Tuhan. Teksnya diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ekor ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukan apa yang diperintahkan dan menyuruh mereka untuk duduk. Dan setelah itu Yesus mengambil roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu mengucapkan dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Sampai di sini bacaan firman Tuhan, saudara yang kasih. Dalam teks yang saya baca tadi, itu berbicara tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus diikuti oleh begitu banyak orang karena kagum akan pengajaran, karena mujizat-mujizat yang dilakukan. Dan di tempat di mana Yesus dan murid-muridnya itu berada adalah tempat yang jauh dan sunyi. Sampai tiba waktunya makan dan juga mulai gelap. Murid-murid datang pada Yesus supaya Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi. Karena mereka yakin mereka tidak punya cukup makanan untuk memberi makan orang sebanyak itu. Ini adalah pikiran yang realistis, sikap yang realistis. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Berilah mereka makan." Lalu mereka berkata, "Bagaimana kami bisa memberi makan orang sebanyak ini? Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kami pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar untuk beri makan untuk semuanya ini." Sekali lagi, ini juga sangat realistis, sikap dan pikiran mereka. Namun yang indah adalah pada waktu Tuhan Yesus katakan, "Kamu harus memberi makan." Suruh mereka duduk berkelompok 50 orang per kelompok. Dan yang luar biasa, murid-murid itu tunduk, memerintahkan orang-orang itu untuk duduk berkelompok. Saya yakin murid-murid percaya Tuhan Yesus punya cara. Barangkali mereka pikir nanti Tuhan Yesus bisa datangkan roti dari sorga atau dengan cara yang lain. Mereka taat dan tunduk pada perintah Tuhan Yesus. Sampai akhirnya orang-orang itu duduk berkelompok. Dan kemudian Tuhan Yesus mengambil roti, 5 roti itu, menengadah ke langit, mengucap berkat. Dan setelah itu diberikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak itu. Yang luar biasa, keajaiban terjadi karena dengan 5 roti itu, ternyata semua orang bisa makan. Sampai kenyang dan bersama 2 ekor ikan itu. Dan setelah semua selesai makan, tadi tidak saya baca, tapi kemudian murid-murid itu mengumpulkan sisa-sisa potongan roti itu. Dan terkumpul 12 bakul. Saya yakin ini karena yang mengumpulkan 12 murid. Jadi masing-masing murid membawa 1 bakul. Itu sebabnya sisanya 12 bakul. Saudaraku, yang luar biasa adalah, sekali lagi, murid-murid adalah orang-orang yang sangat realistis. Tahu situasi, mengerti kemampuan, tahu jumlah orang yang begitu banyak. Tidak ada kemungkinan dengan 5 roti disajikan. Mereka juga tahu, kecuali mereka pergi beli makan ke desa-desa, kampung-kampung sekitar. Tapi juga yang indah sekali lagi, mereka tunduk dan taat pada Kristus. Nah, yang saya ingin kita renungkan dalam hidup ini, kita memang harus hidup dengan realistis. Artinya hidup hati-hati, bekerja dengan rajin, mengatur uang dengan baik, mengatur waktu dan berbagai kegiatan dengan cerdas. Jangan berbuat bodoh dengan berpoya-poya atau melakukan hal yang tanpa kalkulasi. Kita harus punya sikap yang realistis dan cerdas. Tapi juga belajar dari murid-murid, kita harus juga taat dan percaya kepada Yesus. Jangan dipertentangkan antara realitas dan iman. Kita harus hidup secara realistis dengan cerdas, tapi juga mengikut Tuhan dengan segala kesungguhan, dengan ketaatan dan iman. Karena itulah yang diajarkan dan kita pelajari dari sikap murid. Semoga kita menjadi orang yang realistis, cerdas, tapi
tapi juga orang yang tidak kehilangan iman dan taat kepada Tuhan. Mari kita terima kasih untuk hari ini. Kami sadar bahwa hidup ini memang harus dihadapi dengan realistis, cerdas, cermat. Tapi juga kami diajar oleh firman Tuhan untuk tidak khawatir, tidak takut. Kami harus percaya kuasa dan peliharaan Tuhan. Sama seperti burung-burung di udara dipelihara Tuhan. Kami percaya kami juga dipelihara. Tolong kami semua untuk hidup cerdas dan baik. Tuhan berkati gereja kami. Berkati secara khusus Ananda Ishak Ardin yang hari ini akan menjalani operasi karena kakinya patah. Tuhan beri rahmat berkat. Tuhan tolong Ishak. Juga doa kami untuk Theo. Tuhan memberkati Theo. Ini doa kami Tuhan Yesus. Pimpin kami sertai kami. Haleluya.